Baik, kita lanjutkan lagi pada pertemuan kali ini. Saya akan membahas tentang Arafah. Kalau beberapa video sebelumnya itu ibadah-ibadah yang mungkin juga dilakukan oleh jamaah umroh. Nah, sekarang lebih spesifik lagi. Ini hanya dilakukan nanti oleh Bapak Ibu para jamaah yang mau melaksanakan ibadah haji. Nah, Arafah ini apa sih? Arafah ini adalah tempat pelaksanaan wukuf. Jadi wukuf itu hanya bisa dilaksanakan di Arafah, nggak bisa di tempat lain. Kalau hanya pinjam istilah boleh, tapi wukuf yang sesungguhnya hanya di Arafah. Karena beberapa waktu yang lalu saya dengar ada istilah, meminjam istilah wukuf. Dengan adanya social distancing, alhamdulillah kita merasakan hikmah dari wukuf. Wah, berdiam diri di rumah sambil banyak zikir, banyak doa, banyak bertobat kepada Allah. Boleh juga pinjam istilah, tetapi wukuf yang sesungguhnya untuk jamaah haji hanya bisa dilakukan di Arafah. Nah, Arafah ini ada di luar tanah haram. Jadi nanti ada batas-batasnya Bapak Ibu, ada batasnya. Nanti kalau kita sudah mau masuk Arafah itu ada batas-batasnya. Karena kalau kita pada hari wukuf merasa sudah di Arafah, tetapi ternyata posisi kita masih di tanah haram, maka wukufnya tidak sah. Jadi wukuf harus benar-benar masuk tanah halal, di luar tanah haram. Dan di dalam Arafah terdapat Jabal Rahmah. Jabal Rahmah yang fenomenal, yang terkenal, tempat pertemuan Adam dan Hawa, itu ada di Arafah. Dan juga Masjid Namirah yang pernah digunakan Rasulullah SAW berwukuf pada saat beliau melaksanakan ibadah haji. Nah, di Arafah, tadi sudah diterangkan, di Arafah itu ada satu ibadah yang dilaksanakan setahun sekali, yang dinamakan dengan wukuf. Dan orang melaksanakan ibadah haji itu wajib wukuf. Puncak ibadah haji di sini. Nah, kegiatannya adalah berdiam diri dalam keheningan zikir dan doa. Jadi Bapak Ibu, kita datang ke Arafah, lalu kita diam di sana, ada tenda maupun tidak, wukuf tetap sah ketika kita ada di wilayah Arafah. Apa yang kita lakukan? Kita berdiam diri, bukan tidur, bukan ngelamun, tetapi diisi dengan zikir dan doa. Nah, wukuf ini hanya bisa dilakukan di Arafah. Maka ketika saat wukuf ada jamaah yang sedang sakit di rumah sakit, akan dibawa juga ke Arafah dengan ambulan. Ini disebut dengan safari wukuf. Misalnya tanggal 9 Zulhijjah saatnya wukuf, ada jamaah-jamaah yang tinggal di rumah sakit. Nanti kalau nggak dibawa ke Arafah, dia pulang belum haji. Bagaimana supaya dia pulang sudah haji? Maka walaupun di rumah sakit akan dibawa naik ambulan masuk ke wilayah Arafah. Al-Hajju Arafah. Wukuf atau haji hanya bisa dilakukan di Arafah, nggak bisa di luar. Nah. Kemudian ini adalah puncak ritual ibadah haji. Puncaknya ini. Bapak Ibu boleh di Madinah 10 hari, boleh di Mekah 10 hari, boleh ibadah di mana-mana, tetapi pada saat 9 Zulhijjah mau tidak mau harus datang ke Arafah kalau memang ingin mendapatkan ibadah haji. Karena puncaknya di sini. Sebaliknya juga begitu, gak sempat ke Madinah, kemudian gak sempat juga banyak ibadah-ibadah di kota Mekah, tetapi begitu datang langsung misalnya, begitu datang langsung ke Arafah, nah itulah haji. Nanti tinggal tawaf ifadah di Masjidil Haram. Cuman kan kalau peraturan pemerintah kan gak bisa langsung, paling tidak 5 hari, 4 hari, 5 hari sebelum wukuf udah di close, gak boleh masuk lagi. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Kalau pengen dapat hajinya, puncaknya adalah di sini, Al-Hajju Arafah. Wukuf ini adalah memahami hakikat diri yang lemah tak berdaya di hadapan Allah. Coba bayangkan ya, kita sudah pakai kain ihram dari tanggal 8 Zulhijjah, ya, hari Tarwiyah. Sudah tinggal di tenda dari tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian masuk ke Arafah, masih pakai kain ihram. Kondisi sudah mulai lelah, sudah mulai capek, apalagi tinggal di tenda itu campur banyak orang juga
ujiannya juga luar biasa. Maka pada saat wukuf di situ tidak ada lain yang kita lakukan adalah kita merasa bahwa diri kita hanyalah makhluk-makhluk yang lemah di hadapan Allah, dan disitulah kita berkesempatan untuk meminta pertolongan, berdoa kepada Allah atas segala apa yang kita inginkan. Dan di sana adalah puncak kepasrahan dan harapan kepada Allah. Ketika kita sudah ada di padang Arafah, saat itu kita sudah benar-benar seolah-olah sedang sendiri dan di hadapan kita adalah Allah. Kita sedang sendiri dan diawasi oleh Allah. Kita merasa lemah, kita merasa tak berdaya, dan selanjutnya kita hanya bisa bersandar, pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ air mata tertumpah. Kita berada pada posisi nol. Mental kita, jiwa kita benar-benar pada titik nol, dan di situ kita merasa tidak ada tempat yang kita jadikan untuk pasrah berserah diri kecuali hanya Allah. Filosofi-filosofi ini, Bapak Ibu sekalian, hendaknya nanti juga menjadi karakter di dalam kehidupan kita sehari-hari sepulang dari haji. Selama kita selalu merasa lemah di hadapan Allah, selalu kita merasa bergantung kepada Allah, insya Allah hidup kita akan selalu diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Dan wukuf ini adalah miniatur kehidupan di padang mahsyar. Miniatur kehidupan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu nanti padang satu area yang sangat luas pada hari kiamat. Bumi sudah dihancurkan oleh Allah dan manusia semua dikumpulkan di sebuah area yang luas disebut padang mahsyar, dan disitulah manusia akan diadili oleh Allah atas segala amal perbuatannya. Dan di padang mahsyar itulah akan berkumpul semua umat manusia sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman dengan tanpa berpakaian, telanjang, dan hanya membawa amal ibadahnya masing-masing. Pada saat itu, kalau Allah saksikan, Allah hukumi jelek dan jelek betul, harus dihukum, dapat azab Allah. Kalau baik-baik, tidak ada lagi pengulangan, istighfar, mohon ampun, sudah gak ada lagi. Nah, Arafah ini adalah miniaturnya, di mana kita berkumpul di sana dengan jutaan orang, dengan jutaan manusia umat Islam yang semuanya bergantung kepada Allah. Cuman bedanya, kalau di Arafah ini kita masih punya kesalahan, punya kekurangan, bisa diperbaiki, bisa taubat kepada Allah, pulang dari sini menjadi lebih baik lagi. Di sini kita tidak mengenakan atribut duniawi kita. Kita bayangkan nanti di sana bahwa kita sedang ada di padang mahsyar, kita sedang berada benar-benar hanya kita dan Allah, tidak ada orang lain yang bisa menolong kita. Filosofinya di situ. Semoga filosofi-filosofi ini juga menjadi karakter kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka hidup kita insya Allah akan lebih barokah, lebih nikmat, lebih nyaman. Ketika kita sebagai manusia ini hanya bergantung kepada Allah, maka itulah tempat bergantung yang paling baik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sampai ketemu nanti di padang Arafah. Bapak Ibu para tamu Allah, selanjutnya pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan tentang Muzdalifah. Muzdalifah adalah salah satu tempat yang harus kita kunjungi pada saat kita akan melaksanakan ibadah haji. Muzdalifah ini apa sih? Tanah lapang yang terbuka tanpa tenda. Ini lebih keren lagi. Kalau di Mina, di Arafah, kita masih tinggal di tenda. Tetapi begitu sudah masuk Muzdalifah, tidak ada tenda. Mau tidak mau, seneng atau gak seneng, kita harus tinggal di tanah lapang terbuka, beratapkan bumi, beralaskan langit. Kebalik, beralaskan bumi, beratapkan langit. Tempat bermalam atau mabit setelah wukuf. Nah, jadi setelah wukuf kita bermalam atau mabit di satu tempat. Nah, ini disebut dengan Muzdalifah. Kemudian Muzdalifah ini tempat mencari batu kerikil untuk melontar jamarot. Kita mulai mencari batu kerikil di sini. Tempat kembalinya manusia kepada penciptanya. Nah, artinya apa? Keyakinan kita kepada Allah ketika sudah kita bangun di Arafah, kita puncakkan lagi, kita pertajam lagi ketika kita masuk Muzdalifah. Karena di Muzdalifah ini benar-benar kita ditempatkan di alam terbuka. Ketika kita memandang ke atas, yang kita lihat adalah langit ciptaan Allah, bintang-bintang ciptaan Allah pada malam hari. Dan yang kita tiduri adalah bumi ciptaan Allah,
Dan disitulah kita benar-benar, Bapak Ibu sekalian, merasa bahwa apa yang ada pada diri kita, apa yang ada di sekeliling kita, apa yang kita lihat, semua adalah ciptaan Allah. Dan akan kembali kepada Allah. Kalau diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah ciptaan Allah. Nah, sehingga kalau kita sadar ini, Bapak Ibu, insya Allah kita akan malu ketika kita ingin berbuat maksiat. Ini tangan ciptaan Allah. Kalau aku gunakan untuk melakukan perbuatan yang bikin Allah marah, malu rasanya. Ini mata ciptaan Allah. Kalau aku gunakan maksiat, malu rasanya. Nah, ini hati ciptaan Allah. Kalau aku gunakan untuk iri, dengki, adu domba, malu rasanya. Nah, sadar kita ketika kita ada di Musdalifah, kita tak berdaya, sudah sisa-sisa tenaga di situ. Kita sadar ini semua adalah ciptaan Allah. Termasuk virus itu juga ciptaan Allah ya. Dan dia juga berzikir kepada Allah. Oh, larisnya itu ya. Apa mau masih ingat. Nah, maka kalau kita ingin terhindar, ya kita minta kepada Allah, berlindung kepada Allah. Nah, Musdalifah ini adalah puncak muhasabah diri di hadapan Allah. Kalau tadi mungkin di Arafah kita sudah bermuhasabah. Kita sudah muhasabah, kemudian muhasabah lagi menjelang matahari terbenam di Arafah. Maka begitu masuk Musdalifah, kita sudah tidak lagi dipandu muhasabahnya, karena kita sudah mampu bermuhasabah secara mandiri. Karena kadang-kadang kalau hati kita itu terlalu keras, hati kita terlalu jauh dengan Allah, kita untuk muhasabah diri ini susah. Maka mesti dipandu dengan kalimat-kalimat yang membangkitkan rasa takut kepada Allah. Itu sudah kita lakukan di Arafah, maka nanti di Musdalifah kita lanjutkan puncak muhasabahnya. Masing-masing dari kita bisa bermuhasabah secara mandiri, koreksi diri sendiri. Mungkin kita akan menangis sendiri, kita akan benar-benar tiba-tiba mulut kita membaca istighfar dan sebagainya. Lalu Bapak Ibu, nah Musdalifah adalah tempat membangun optimisme dalam kehidupan. Jadi Bapak Ibu sekalian, di Musdalifah itu tadi sudah saya terangkan tanpa tenda, di tanah lapang bercampur dengan jutaan manusia. Kita hanya tidur atau mabit, alasnya apa? Tikar. Itu kalau yang kebagian tikar. Nah, kalau enggak mungkin cari kardus-kardus bekas air mineral, kita gelap, kita tidur di situ. WC atau kamar mandi sangat terbatas. Satu pintu mungkin bisa diantri 10 orang, 15 orang. Dan di situ kita harus survive. Kita harus bertahan, kita harus cari batu kerikil, kita harus melaksanakan sholat maghrib dan isya nanti di jamak takhir. Bagaimana kita bisa kuat melakukan itu? Maka tidak ada lain yang membuat kita semangat. Motivasi kita hanya satu, Allah. Di situ kita walaupun dalam kondisi yang serba lemah, serba terbatas, serba kekurangan, tapi tetap diharapkan mampu membangun optimisme bahwa ini hanya sementara, ini tidak akan selamanya, pasti nanti akan ada yang lebih baik, akan ada pertolongan, ada yang lebih berkah, ada harapan di sana. Optimisme itu harus kita bangun, dan di Musdalifah itulah saatnya membangun optimisme di dalam kehidupan. Artinya apa? Kalau kita di Musdalifah dengan kondisi yang seperti itu, masih bisa cari batu, masih bisa melaksanakan sholat maghrib dan isya. Bahkan kalau saya perhatikan pada saat maghrib di Musdalifah itu masih ada yang saling bercanda ria, tertawa, bahagia. Nah, hendaknya juga nanti di dalam kehidupan kita seperti itu. Hidup itu kan nggak pernah lepas dari cobaan. Nah, manakala ada cobaan yang begitu berat, seolah-olah kita sudah sangat-sangat terpuruk, ketika masih ada cahaya optimisme walaupun kecil, itu kita rawat dan kita kembangkan, maka akan menjadi sebuah semangat yang baru di tengah-tengah keterpurukan. Nah, itu belajarnya nanti di Musdalifah. Bapak Ibu sekalian, rasanya sudah gak sabar ya, pengen segera menikmati, penasaran gimana sih rasanya mabit di Musdalifah. Ya Allah, saya doakan yang menyaksikan video ini semuanya segera bisa pergi ke Baitullah dan bisa mabit di Musdalifah. Kita sama-sama nanti ketemu di sana. Bapak Ibu para calon jamaah haji yang ada di studio dan juga dimanapun bisa menyaksikan video ini, kali ini saya akan menjelaskan tentang Mina. Jadi Mina adalah tempat, sebentar ya.
Oh iya, Mina ya. Jadi Mina ini adalah tempat merenung atau tafakkur. Ketika kita sudah masuk ke Mina, saatnya kita lebih perbanyak lagi tafakkur. Tafakkur itu apa? Merenung. Merenung untuk apa? Untuk mengenal Allah. Atau dalam bahasanya ma'rifatullah. Jadi sehari-hari selama kita ada di Mina nanti, Bapak Ibu sekalian, agendanya adalah kalau bukan sholat wajib, ya udah merenung. Nah, maka nanti akan diberikan tausiah untuk menghantarkan Bapak Ibu. Pada saat nanti selesai tausiah, Bapak Ibu lanjutkan merenung masing-masing. Tentang apa? Tentang mengenal Allah. Banyak orang yang bisa menyebut nama Allah, tapi tidak kenal Allah. Bagaimana tidak kenal Allah? Ya, ketika ada apa-apa, ketika ada musibah, ada ujian, ada cobaan, yang pertama kali dimintain bukan Allah, atau sering panik dan sebagainya, karena kurang mengenal Allah. Kalau sudah sangat mengenal Allah, maka kita ini hidup insya Allah gak akan pernah susah. Tadi sudah diawali di Musdalifah. Kita merasa bahwa diri kita yang menciptakan adalah Allah. Ketika kita ma'rifatullah, kita mengenal Allah, maka segala sesuatu itu hanya Allah. Memang harus pelan-pelan untuk bisa seperti itu. Tapi ketika kita mau, insya Allah bisa. Dengan berbagai macam narasi-narasi atau dalil-dalil, misalnya tidak ada sehelai daun pun yang jatuh di muka bumi kecuali atas izin Allah. Tidak ada yang bisa ngasih penyakit kecuali Allah. Tidak ada yang bisa ngasih kesembuhan kecuali hanyalah Allah. Bahkan mata kita berkedip ini juga atas izin Allah. Jika Allah tidak izinkan, mata kita nggak akan pernah bisa berkedip. Dan Allah tahu berapa kali mata kita berkedip setiap 1 menit. Jantung kita bisa memompa darah, ini juga karena izin Allah. Kita bisa tarik nafas setiap detik juga karena izin Allah. Semuanya Allah. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Dan ketika kita sudah merasa seperti itu, maka diri kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dengan adanya apa yang sekarang ini wabah seperti itu, kita nggak akan takut. Bukan kita nggak waspada, tetap waspada, tetapi nggak akan ada rasa takut yang berlebihan. Semuanya itu atas izin Allah. Ketika terjadi sesuatu yang akhirnya membuat harapan kita menjadi kenyataan, maka kita akan mudah mengembalikan itu. Ini karena nikmat Allah. Ketika terjadi sesuatu yang luput dari kita, tidak sesuai harapan, juga kita mudah mengembalikan. Itu memang karena kehendak Allah. Sebab Bapak Ibu sekalian, tanpa kita mengenal Allah, maka kita kalau berhasil menjadi orang yang takabur, kalau gagal menjadi orang yang terpuruk, yang berlarut-larut dan menyalahkan diri sendiri dan sebagainya, stres. Bapak Ibu sekalian, orang yang ketika kita sukses, ketika kita sehat, ketika kita terhindar dari musibah, ketika kita terhindar dari penyakit, tetap kita ingat, ini semua karena kehendak Allah. Bukan karena kehati-hatian saya, bukan karena mengisolasinya diri saya, bukan karena ketekunan saya, tapi karena Allah izinkan. Nah, untuk sampai ke arah itu memang mesti belajar. Nah, disitulah Mina, tempat belajar yang paling tepat, yang paling baik untuk mengenal Allah. Kemudian saatnya kita merenung atau tafakur, mengenal diri sendiri. Banyak manusia yang tidak sadar kalau dirinya manusia. Karena manusia itu kalau sadar dirinya manusia, pasti dia akan bertingkah laku, bertutur kata sebagai layaknya manusia. Tapi sekarang ini banyak manusia, tapi tutur katanya, ucapannya, perbuatannya tidak seperti manusia, tapi seperti hewan. Tidak tahu halal haram. Tidak tahu mana perintah, mana yang dilarang oleh Allah. Tidak paham dirinya ini nanti mau kemana dan harus bagaimana. Karena Allah itu menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Itulah yang harus kita sadari. Di Mina Bapak Ibu, saatnya kita merenung. Aku ini manusia, bukan binatang.
Kalau yang namanya mencuri itu bukan perbuatan manusia, itu binatang. Suka mencuri makanan temannya, suka mencuri hak milik temannya, itu perbuatan binatang. Kalau suka berbuat maksiat nggak ngerti halal haram, itu binatang bukan manusia. Manusia itu dilengkapi oleh Allah akal dan nafsu. Nafsu supaya manusia itu mau meningkatkan diri, mau berkembang, tapi dikendalikan oleh akal. Tapi kalau binatang hanya diciptakan nafsu tanpa akal, sehingga tiap hari kerjaannya memuaskan nafsu. Nah, di sinilah Bapak Ibu. Di Mina ini kita belajar merenung tentang diri sendiri. Aku ini manusia, jadilah manusia yang benar-benar manusia. Bukan manusia, tapi perbuatannya seperti hewan. Dan di sana saatnya kita merenung untuk mengenal kehidupan kita. Untuk apa kita hidup, lalu harus apa kita hidup, dan nanti akan kemana akhir kehidupan kita. Ada apa nanti di kemudian hari kehidupan kita. Kita semuanya akan kita kupas nanti. Kita akan pandu semua jamaah pada saat waktu-waktu mabit di Mina. Sehingga benar-benar keluar dari Mina, kita menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul sudah berubah. Menjadi hamba-hamba Allah yang lebih taat, lebih ikhlas, lebih damai hidupnya, lebih sejahtera, lebih bahagia, dan lebih barokah hidup kita dunia hingga akhirat. Selanjutnya pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang jamarot. Jamarot ini apa sih? Nah, Bapak Ibu sekalian boleh lihat di gambar. Jadi sering kita mendengar ya sebelum kita pergi haji atau mungkin selama mendengar dari beberapa tayangan-tayangan ada ibadah namanya melempar jumroh. Nah, jumroh itu kalau banyak namanya jamarot. Kalau jumroh itu kan bahasa tunggalnya atau single ya, mufrad. Kalau jamaknya adalah jamarot. Jadi artinya jamarot ini beberapa jumroh. Tempat melempar jumroh seperti ini sekarang dibangun ada 4 lantai, ada 3 jumroh, ula, wusta, dan akobah. Ula, wusta, akobah. Ya. Nah ini contohnya, Bapak Ibu saya saksikan di layar penampakannya ya, jumroh yang sekarang. Jadi ada 4 lantai, ula yang ada tenda-tenda ini, ula, wusta, akobah. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika kita melontar jumroh, kita sedang belajar tentang filosofi bagaimana ikhlas melepas sifat jahat yang beraneka ragam dalam diri kita. Nah sebelumnya saya akan coba terangkan dulu apa sih arti secara bahasa jamarot. Ada yang tahu? Banyak yang menebak. Oh, jumroh itu artinya setan, sehingga harus dilempar. Nah, oh jamarot itu simbol dari setan, ada yang seperti itu. Padahal secara bahasa jamarot itu artinya tumpukan kerikil, tumpukan batu kerikil. Itu namanya jamarot. Kenapa batu kerikil sampai menumpuk? Karena ngelemparnya ke arah situ, ke satu titik. Nah, sehingga numpuk kerikil disebut dengan jamarot. Pada zaman Rasulullah, zaman dulu itu tidak ada benda yang dilempar. Tidak ada bendanya, hanya ditunjukkan. Melemparnya di titik itu. Sehingga orang melempar kan? Melempar Allahu Akbar di satu titik. Makin banyak jamaah yang pergi haji, kalau nggak dikasih panduan, nanti ngelemparnya jadi kemana-mana. Maka dibangunlah tiang waktu itu. Nah, jadi di sini ketika kita sedang melempar jumroh, hakikatnya adalah apa? Bukan melempar tiangnya itu. Mau dilempar sampai pecah, sampai patah juga bukan itu tujuannya. Tapi ketika melempar jumroh, hakikatnya adalah membuang sifat jahat yang ada dalam diri kita. Kita punya rasa dengki, buang. Allahu Akbar. Kita punya dendam, buang. Allahu Akbar. Kita sakit hati, dendam. Allahu Akbar. Pokoknya sifat-sifat jahat dibuang di situ. Nah, kemudian tidak menganggap ringan setiap perbuatan jahat. Jadi sekecil apapun perbuatan jahat itu harus kita singkirkan dalam diri kita. Karena apa?
perbuatan dosa yang kecil kalau dibiarkan, nggak dibuang, lama-lama numpuk, sehingga kita melakukan perbuatan dosa besar juga tidak merasa beban. Nah, tidak ada orang terpeleset jatuh gara-gara kursi atau apa, yang kebanyakan gara-gara hal yang remeh, kulit pisang. Nah, banyak orang terjerumus ke dalam dosa besar gara-gara awalnya melakukan dosa kecil. Nah, itu makanya ketika kita melontar jumroh, kan itu batunya batu kerikil, ya kan? Nah, sehingga kita merasa sekecil apapun kejelekan, dosa harus saya buang, karena itu bahaya. Kalau itu pepatah apa? Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Dosa juga begitu, kecil-kecil gak ditobatin, lama-lama berbuat dosa besar juga biasa. Orang berzina itu gak mungkin langsung berzina, pasti awalnya ada dosa kecil yang dilalui, dari pandang memandang, dari pegang memegang, ya, dari seterusnya. Gak mungkin ketemu langsung yuk zina yuk, langsung ketemu kayak ayam, gak mungkin, ada hal-hal kecil dilewatin. Nah, itu makanya ya, jadi pada saat kita melontarkan batu itu, nah kita juga niat bahwa sekecil apapun kejelekan harus kita buang, dan belajar menumbuhkan rasa benci terhadap segala kejahatan. Segala kejahatan apapun kita harus benci, gak suka, walaupun mungkin menguntungkan, walaupun mungkin menghasilkan uang yang banyak, tapi kalau itu judulnya adalah sebuah kejahatan, kita gak akan mau dengan itu. Nah, itu hakikat ketika kita melempar jumroh. Nah, makanya Bapak Ibu, pada saat kita melempar jumroh, kita harus tepatkan posisi kita. Yang kita lempar nanti ada 3. Ada jumroh ula, kita lempar dengan 7 lemparan batu, kemudian jumroh wusto, kita lempar juga dengan 7 lemparan batu, lalu jumroh akobah. Nanti detail prakteknya akan saya sampaikan di video tentang tata cara ibadahnya. Saya hanya ingin memperkenalkan dulu tentang jamarot. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah jumroh pada zaman dahulu. Hanya tiang, ya, dikelilingi oleh sumur. Kenapa dibangun tiang? Tadi sudah saya terangkan di awal, ya, supaya lemparannya terarah. Kenapa dibangun sumur? Supaya batunya terkumpul. Karena ini sumurnya mengerucut. Jadi setiap yang dilempar asal masuk ke dalam sumur akan berkumpul di satu titik. Sehingga ketika nanti melempar jumroh, pada prinsipnya tidak harus kena tiangnya, tetapi yang penting batunya harus masuk. Sebab ini bukan simbol dari setan. Kalau tiang ini kita anggap simbol dari setan, kita ngelemparnya jadi pakai hawa nafsu, bukan batu kecil, tapi batu yang gede. Kadang pakai sepatu, pakai payung, kita lempar. Ya setan. Nah, karena ini bukan simbol dari setan. Kalau ini simbol dari setan, sekarang ternyata bukan tiang, ternyata dibangun tembok. Kaget kan? Loh, setannya kok makin gede? Nah, sekali lagi ini bukan simbol dari setan. Saya pernah lihat tuh sepatu dilempar, ya, payung rusak itu dilempar. Pas ada di Instagram saya itu, nggak tahu saya dapat dari mana, ngelemparnya pakai jurus lagi. Allah, biasa aja, keles ya. Nah, yang penting batunya masuk. Lemparnya kuat, kena, tapi mental keluar, itu juga tidak sah, harus diulang lagi. Lemparnya kuat, mentalnya ke jidat sendiri. Nah, itu nanti ada suara sesama setan dilarang melempar. Nah, udah. Bapak Ibu sekalian, nah ini lihat sumurnya ya. Jadi saya tunjukkan gambar ini supaya kita paham. Oh iya, ternyata seperti itu. Nah, ini sumurnya mengerucut. Jadi begitu batu masuk, dia akan meluncur ke bawah. Dan ini nembus, misalkan ini lantai 4. Ini bolong ke bawah. Batunya langsung meluncur ke lantai dasar. Nanti disedot lagi, dikumpulkan, seperti itu prosesnya. Jadi tetap hakikat tumpukan kerikilnya tidak berubah, walaupun lokasinya ataupun medannya ini dirubah bentuknya, tapi hakikat jamarotnya tidak berubah. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti kita sama-sama melempar jumroh di sana. Sampai ketemu di tanah suci.